Halo para pencari kebenaran, selamat datang di saluran ini. Jika Anda tertarik dengan misteri yang tak terpecahkan, tanda-tanda zaman, dan fenomena yang melampaui penjelasan biasa, Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan menyelami kisah-kisah yang tidak akan Anda dengar di berita arus utama. Malam ini, kita tidak membahas teori biasa. Kita membahas sesuatu yang sedang terjadi sekarang juga. Sesuatu yang membuat jutaan orang di Amerika Serikat, nelayan, ibu rumah tangga, pekerja pabrik, memandang langit dan bertanya-tanya dengan hati berdebar. Apakah ini tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa? Apakah Yesus Kristus bersiap untuk kembali? Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kesadaran. Dan semuanya dimulai dengan dua peristiwa yang mustahil, seolah-olah alam sendiri mulai berbicara dengan bahasa yang telah kita lupakan. Bayangkan pagi yang tenang di perairan Washington, kabut tipis, air yang tenang, para nelayan tua yang mengenal setiap riak dan bayangan di lautan itu. Ini adalah rutinitas yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun pada satu pagi itu, semua yang mereka ketahui tentang laut di depan rumah mereka sendiri hancur berantakan. Dari kedalaman muncul sebuah bentuk, bukan paus, bukan hiu. Makhluk itu panjang, ramping, dengan kulit seperti logam kebiruan yang memantulkan cahaya. Di punggungnya, deretan duri yang sempurna dan berjarak rapi. Ia tidak berenang seperti makhluk hidup. Ia meluncur. Kaku, terarah, seperti peluru pintar yang hidup. Seorang saksi menggambarkannya. Suaranya masih gemetar. Ia seperti tombak yang memiliki detak jantung. Para ahli biologi kelautan diam 1000 bahasa. Tak ada satu pun database, tak ada satu pun catatan fosil yang cocok dengan apa yang tertangkap kamera telepon genggam yang goyah itu. Tapi bagi banyak warga biasa yang melihat rekaman itu, ada kenangan kuno yang terpicu. Kitab Wahyu berbicara tentang makhluk dari jurang yang dalam, muncul sebagai pertanda. Apakah ini pesan pertama? Sebuah peringatan yang muncul dari kegelapan abadi di bawah gelombang, dan seolah alam tidak ingin kita meragukan niatnya. Sebelum kehebutan atas penampakan laut itu mereda, sebuah pesan lain datang, bukan dari kedalaman air, tapi dari pusaran angin di atas daratan. Texas, negeri yang akrab dengan amukan langit. Tapi sore itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Langit tidak hanya murka, ia seolah-olah berkonsentrasi. Dua tornado terbentuk hampir bersamaan, seperti anak kembar yang lahir dari badai yang sama. Mereka menyentuh bumi dan bergerak secara paralel, seperti dua bilah sabit raksasa yang menyapu bumi dengan presisi yang mengerikan. Namun yang paling membekas di benak para penyintas bukanlah anginnya, tapi suaranya. Di tengah deru yang menggelegar, terdengar sesuatu yang lain. Sebuah nada panjang, logam seperti trompet kuno yang dibunyikan dari dalam angin itu sendiri. Seorang kakek yang bersembunyi di ruang bawah tanah bersumpah suara itu bergetar di tulang-tulangnya, seakan-akan bumi sendiri yang bergema. Banyak yang langsung teringat satu ayat, Kitab Nahum 1:3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dua peristiwa, dari laut dan dari udara. Keduanya tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh sains. Keduanya meninggalkan kesan yang sama. Ini bukan kecelakaan alam biasa. Ini terasa seperti sebuah panggilan perhatian. Dan jika ini adalah cara alam memanggil perhatian kita, apa yang akan terjadi jika panggilan itu tidak dihiraukan? Apa yang akan muncul selanjutnya ketika bisikan itu berubah menjadi seruan? Dan alam, sepertinya, memang tidak berhenti memanggil. Ia mengubah gayanya. Bukan lagi bisikan dari kedalaman atau raungan angin yang jelas. Sekarang ia memilih bahasa yang lebih universal, lebih diam, dan dalam banyak hal lebih menakutkan, keheningan total dan simbol-simbol yang tak mungkin disangkal. Kita mulai dengan sesuatu yang seharusnya biasa, salju musim dingin di Midwest, tapi yang terjadi adalah sesuatu yang keluar dari mimpi buruk, atau mungkin sebuah nubuat. Bukan hujan salju yang pelan-pelan, melainkan sebuah tirai putih pekat yang jatuh tiba-tiba, menelan 3 negara bagian dalam hitungan detik. Satu saat, pengemudi bisa melihat jalan. Saat berikutnya, dunia berubah menjadi lembaran putih kosong.
Tidak ada cakrawala, tidak ada batas, tidak ada suara. Bukan suara angin yang mencekam, melainkan kesunyian yang terasa berat, seperti tekanan di telinga. Seorang ibu yang terjebak di mobilnya bersama anak-anak berkata, "Bukan seperti salju turun, lebih seperti dunia dihapus." Para ahli cuaca mengaku mereka tidak pernah melihat transisi secepat ini dalam model manapun. Dan di tengah keheningan yang membungkus itu, pikiran banyak orang berputar pada satu gambaran dari kitab Yesaya. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih bersih seperti salju. Apakah ini pembersihan? Atau sebuah peringatan tentang hati yang perlu dibersihkan? Namun, tidak semua pesan datang dalam warna putih dan kesunyian. Beberapa datang dengan warna api dan teriakan yang tak terlupakan. Bayangkan kemacetan biasa di jalan raya tersibuk di pantai timur, I-95. Lalu tanpa peringatan, sebuah ledakan, bukan ledakan biasa tapi semburan pilar api yang menyembur lurus ke langit, tak bergoyang oleh angin. Panasnya begitu hebat sampai aspal meleleh. Lalu lintas terhenti total. Ribuan orang terdiam, hanya bisa menatap kolom api dan asap hitam yang membumbung tinggi itu. Tidak ada tabrakan, tidak ada kebocoran yang terlihat. Itu hanya terjadi. Dan di tengah kekacauan modern itu, gambaran yang tercipta terasa sangat kuno. Api yang menguji, api yang memurnikan, api yang menjadi tanda. Ribuan orang yang terjebak dalam rutinitas harian mereka tiba-tiba dipaksa untuk berhenti, menatap, dan merenung. Seolah-olah alam berkata, "Cukup, lihatlah, dengarkan." Dan jika api adalah pesan yang tidak bisa diabaikan, maka langit mulai menulis pesannya sendiri dengan tinta awan. Di Oklahoma saat badai mengumpul, terbentuklah sebuah awan yang persis seperti tangan raksasa yang sedang turun dari langit, jari-jarinya terbuka lebar. Bukan bentuk samar-samar, tapi sebuah tangan yang jelas, dengan lengkungan pergelangan dan telapak yang nyata. Orang-orang menyebutnya tangan Tuhan. Lalu di Missouri di ufuk senja, formasi awan vertikal tiba-tiba menyusun diri menjadi sebuah salib sempurna. Bukan salib yang kabur, tapi simetris, seimbang, bertahan cukup lama untuk difoto puluhan saksi dari berbagai sudut. Para ahli cuaca bingung, para umat beriman terdiam, dan puncaknya di pantai Florida. Saat matahari terbenam mewarnai langit, sebuah awan membentuk figur seperti malaikat dengan sayap yang terbentang luas. Berdiri tenang di tengah badai yang mengamuk di belakangnya. Para peselancar dan keluarga di pantai berhenti, ada yang menangis, ada yang berdoa. Ada ketenangan yang aneh yang turun meskipun angin masih bertiup. Jadi lihatlah rangkaian pesan ini. Dari keheningan putih yang menghapus dunia, pilar api yang menghentikan peradaban, hingga simbol-simbol suci yang tergambar di kanvas langit. Alam tidak lagi sekadar bergolak, ia sedang berkhotbah. Ia menggunakan bahasa salju, api, dan awan untuk menyampaikan sesuatu yang terasa jauh lebih dalam dari cuaca buruk. Tapi bisakah kita membacanya? Atau akankah kita mengabaikannya sebagai kebetulan belaka? Dan jika ini adalah khotbah, apa kalimat penutupnya? Tetapi bagaimana jika alam bukan hanya berkhotbah? Bagaimana jika alam mulai menulis? Kali ini, pesannya datang ke salah satu tempat yang paling terbuka, paling modern, dan paling sulit untuk disangkal. Langit biru California Selatan. Bukan awan yang membentuk simbol, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Benda-benda hitam kecil, seukuran kepalan tangan, muncul dan tergantung diam di udara. Mereka tidak bergerak, tidak melayang, tidak berputar. Mereka hanya diam, bertahan, seakan-akan terpaku di tempatnya di angkasa. Lalu, dalam koordinasi yang sempurna, benda-benda itu mulai bergeser. Bukan secara acak, tetapi berpindah posisi dengan presisi mesin, merapat, berbaris, membentuk pola. Pola yang, ketika dilihat dari bawah, mulai menyerupai sesuatu yang menggetarkan, huruf-huruf kuno. Para ahli yang mempelajari rekaman itu menemukan kemiripan yang menakutkan dengan aksara Ibrani kuno, Paleo-Hebrew, dan pesan yang tersusun, meski terpotong, terdengar jelas bagi yang memahami. Bertobatlah, karena Tuhan sudah dekat. Pihak berwenang penerbangan menyatakan, tidak ada drone yang terdaftar, tidak ada sinyal yang terdeteksi di radar. Langit itu penuh dengan pesan,
tetapi seolah-olah pesan itu tidak benar-benar ada di dalam realitas fisik kita. Apakah ini tipuan? Atau apakah ini sesuatu yang lain? Sebuah tulisan di langit bukan di atas batu yang ditujukan langsung kepada generasi yang hidup di era digital. Dan jika Anda berpikir pesan di langit sudah cukup mustahil, alam menyimpan satu bukti terakhirnya jauh dari keramaian di tempat yang gelap dan terpendam. Di sebuah ngarai terpencil di Arizona, sebuah longsor kecil membuka celah yang tidak pernah ada sebelumnya. Para penjelajah yang penasaran memasuki celah itu dan menemukan bukan gua alam tetapi sebuah ruangan. Lantainya rata, dindingnya halus, dan di tengahnya berdiri sebuah batu pualam besar yang permukaannya dipenuhi tulisan pahatan. Tulisan itu bukan piktograf suku Indian, bukan petroglif gurun. Ini adalah sebuah sistem penulisan yang tidak dikenal, rapi dan terstruktur seperti sebuah bahasa. Di antara baris-baris simbol asing itu, ada satu baris yang terpahat lebih dalam, lebih besar, seolah ingin ditekankan. Setelah diteliti oleh ahli bahasa dan teolog, terjemahan yang muncul membuat bulu kudu merinding. Sang Raja akan kembali. Ini bukan coretan. Ini adalah prasasti. Sebuah pesan yang dengan sengaja dipahat, lalu mungkin disembunyikan, atau hanya menunggu untuk ditemukan pada saat yang tepat. Dan saat yang tepat itu adalah sekarang. Tepat ketika seluruh bangsa sedang gempar oleh badai, api di langit, dan simbol-simbol awan. Jadi kita memiliki dua pesan tertulis. Satu di langit California, bersifat sementara dan spektakuler. Satu lagi di batu Arizona, abadi dan tersembunyi. Keduanya dengan cara yang berbeda menyampaikan inti yang sama, sebuah panggilan untuk kesadaran dan sebuah pengumuman tentang kedatangan. Alam telah berbicara melalui makhluk dan angin. Ia telah berkhotbah melalui salju, api, dan awan. Kini ia telah meninggalkan catatan tertulis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada pesan, tetapi apakah kita akan mendengarkan sebelum bab berikutnya, yang mungkin adalah bab terakhir, dimulai. Jadi, di manakah kita sekarang? Mari kita mundur selangkah dan melihat gambaran besarnya. Ini bukan lagi tentang peristiwa yang terpisah-pisah, tentang insiden aneh di Texas, atau keanehan langit di California. Ketika Anda menyusun semuanya, makhluk laut yang mustahil, tornado kembar yang bersuara terompet, badai salju yang menghapus dunia, pilar api yang menghentikan peradaban, simbol-simbol surgawi di awan, kode tertulis di langit, dan prasasti purba di batu. Sesuatu yang lebih besar mulai muncul, sebuah pola. Dan ini bukan pola yang kita buat-buat. Ini adalah pola yang terdengar seperti gema dari kitab-kitab kuno yang telah berusia ribuan tahun. Dengarkanlah kemiripannya. Makhluk dari kedalaman. Kitab Wahyu berbicara tentang makhluk yang muncul dari laut sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Angin topan dan badai yang menghancurkan. Nabi Nahum dengan jelas menyatakan, Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Tanda-tanda besar di langit. Yesus sendiri dalam Lukas 21:11 berkata, dan akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Seruan untuk bertobat sebelum kedatangan Sang Raja. Itu adalah inti dari begitu banyak perkataan para nabi dan Yohanes Pembaptis. Ini terlalu banyak untuk disebut sebagai kebetulan. Peristiwa-peristiwa ini datang beruntun dalam rentang waktu yang singkat, masing-masing dari sudut negara yang berbeda, namun semuanya membentuk sebuah narasi yang koheren. Seolah-olah setiap peristiwa adalah satu kata, dan ketika disatukan, mereka membentuk sebuah kalimat yang semakin jelas. Berhenti. Lihatlah. Persiapkan dirimu. Di seluruh Amerika, dari mimbar gereja-gereja kecil hingga diskusi hangat di komunitas online, pertanyaan yang sama mulai bergema, bukan dengan histeria, tetapi dengan kesungguhan yang dalam. Apakah ini? Apakah ini tanda-tanda zaman yang Yesus maksud? Apakah dia sedang mempersiapkan dunia dan mungkin Amerika untuk kedatangannya kembali? Bahkan mereka yang skeptis pun mulai gelisah. Bukan karena mereka tiba-tiba percaya pada hal-hal supranatural, tetapi karena logika sederhana mulai goyah. Satu kejadian aneh adalah kebetulan. Dua adalah kemungkinan yang menarik. Tapi ketika puluhan peristiwa dengan simbolisme religius yang kuat terjadi secara beruntun, menentang penjelasan ilmiah yang mudah,
Bahkan orang yang paling rasional pun harus bertanya, apa kemungkinan semua ini terjadi secara acak, tepat pada waktu yang bersamaan? Inilah titik kritisnya. Kita tidak lagi hanya mengamati fenomena cuaca aneh. Kita sedang menyaksikan apa yang dalam Alkitab sering digambarkan sebagai rasa sakit bersalin dari sebuah era baru. Kontraksi yang semakin kuat, sering, dan intens sebelum sebuah kelahiran yang besar. Jika bab 1-3 adalah tentang pesan-pesan individual, maka bab 4 ini adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa semua suara yang terpisah-pisah ini mungkin adalah bagian dari satu paduan suara yang sangat besar, suara yang telah berbicara sepanjang sejarah, dan kini volumenya semakin dinaikkan. Lalu jika ini benar-benar rasa sakit bersalin, pertanyaan yang paling mendesak dan menakutkan adalah, apa yang akan dilahirkan? Dan seberapa siapkah kita menyambutnya? Jika pola yang kita lihat adalah rasa sakit bersalin, seperti yang dikatakan kitab suci, maka kita harus bertanya, seperti apakah kontraksi itu ketika semakin mendekati waktu kelahiran? Kisahnya tidak berakhir dengan batu yang terpahat. Seolah-olah setelah mengajukan pertanyaan, alam atau sesuatu di baliknya mulai memberikan jawaban yang semakin keras dan tak terbantahkan. Peringatan berikutnya datang bukan dari langit yang dramatis, tetapi dari bumi di bawah kaki kita, dalam bentuk yang langsung mengancam kehidupan. Di jantung Amerika, awan-awan hidup kembali muncul, tetapi kali ini bukan bentuk simbolis. Ini adalah kawanan belalang dalam skala yang belum pernah terlihat oleh generasi ini, melahap ladang subur di Midwestern hingga menjadi tandus dalam hitungan jam. Suara sayapnya yang berdesir seperti gemuruh rendah, dan langit pun menjadi gelap. Bagi siapapun yang mengenal kisah Keluaran, gambaran ini sangatlah menakutkan dan familiar. Ini bukan hanya bencana pertanian, ini adalah gema langsung dari tulah Mesir kuno, sebuah simbol ilahi tentang penghakiman dan seruan untuk pertobatan. Dan langit tidak lagi membentuk simbol, ia mulai berdarah. Dari California hingga Carolina, matahari terbit dan terbenam bukan dengan warna emas, tetapi dengan rona merah tua dan pekat yang menyeramkan, membanjiri kota dan hutan dengan cahaya bak neraka. Para ilmuwan berbicara tentang partikel asap dan abu, tetapi penjelasan itu terasa hampa di hadapan pengalaman spiritual yang dirasakan oleh mereka yang menyaksikannya. Nabi Yoel menggambarkan persis hal ini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Rasanya seperti alam sedang menyalakan lampu darurat terbesarnya, memproyeksikan peringatan akhir dalam warna yang tidak mungkin diabaikan. Kemudian, ada penampakan di Texas yang menggetarkan jiwa. Bukan tornado, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap seperti asap namun hidup, bergerak dengan kecerdasan yang tidak wajar di langit, dengan anggota tubuh seperti tentakel yang menjuntai. Ini bukan fenomena cuaca. Ini mengingatkan pada bahasa yang digunakan dalam kitab Wahyu dan surat-surat Paulus tentang pertempuran melawan penguasa-penguasa di udara, kekuatan spiritual yang tak terlihat. Apakah ini sekadar ilusi optik atau sebuah manifestasi, sebuah pengingat bahwa pergumulan yang digambarkan dalam teks-teks kuno mungkin tidak sepenuhnya metaforis? Sementara itu, elemen-elemen dasar, udara dan air mulai mengamuk dengan kemarahan yang terkoordinasi. Badai raksasa melanda pantai timur, merobek atap, mematahkan pohon, dan membanjiri kota, seakan-akan seluruh wilayah sedang diuji ketahanannya. Di lautan, sebuah badai yang dinamai Gabriel, nama malaikat pemberi wahyu, menguat menjadi monster kategori 4, mengancam kepulauan. Nama itu sendiri seolah menambah dimensi lain pada peristiwa ini, mengisyaratkan bahwa bahkan dalam penamaan modern, ada gema dari yang ilahi. Dan di tengah semua kegemparan ini, muncul tanda-tanda yang tenang, namun tak kalah mengganggu, lingkaran-lingkaran asap sempurna, yang tergantung tak bergerak di langit Virginia, melawan angin dan logika, seperti segel atau simbol keabadian yang dicap di cakrawala. Mereka tidak menghancurkan apapun, tetapi kehadiran mereka, ketenangan dan kesempurnaannya justru lebih membingungkan dan menuntut perhatian daripada badai sekalipun. Namun mungkin peringatan terbesar dari semua ini ada di bawah tanah kita.
Yellowstone, super vulkano raksasa itu, tidak lagi hanya diam. Ia bergemuruh, bergetar, dengan peningkatan aktivitas gempa dan letupan uap yang lebih kuat. Para ahli geologi dengan tenang mengakui potensi bencana globalnya. Sebuah letupan bisa mengubah Amerika dan dunia menjadi musim dingin vulkanik yang gelap dan berdebu selama bertahun-tahun. Kitab Wahyu berbicara tentang gunung berapi yang menyala-nyala dilemparkan ke dalam laut. Apakah Yellowstone adalah versi modern dari gambaran nubuat itu? Sebuah gunung yang berapi di jantung bangsa, menunggu perintah untuk melepaskan murka bumi. Mari kita renungkan sekali lagi. Belalang yang menghitamkan langit, matahari yang menjadi darah, makhluk gelap di angkasa, badai yang menggila, lingkaran surgawi yang misterius, dan sebuah gunung berapi raksasa yang bergolak di bawah tanah kita. Ini bukan lagi sekadar tanda-tanda. Ini adalah serangkaian peringatan yang berlapis-lapis, beresonansi, dan semakin intens. Setiap elemen, dari serangga hingga matahari, dari badai hingga gunung berapi, seolah-olah sedang disetel pada frekuensi yang sama, menyanyikan paduan suara yang sama. Sebuah nyanyian pengadilan, kesegeraan, dan panggilan terakhir untuk kebangkitan. Pola yang kita identifikasi sebelumnya tidak hanya terbukti benar. Pola itu sedang meningkat. Kontraksinya semakin kuat, semakin dekat. Dan pertanyaan yang kini menghantui, yang bergema dari setiap peristiwa ini adalah, jika ini adalah seruan peringatan terakhir, apa yang terjadi ketika seruan itu berhenti dan saatnya untuk jawaban tiba? Selama perjalanan ini, kita telah menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa yang mustahil, dari kedalaman laut hingga puncak langit, dari awan yang berbicara hingga batu yang bersuara, dari matahari yang berdarah hingga bumi yang bergemuruh. Kita telah melihat bagaimana setiap peristiwa yang berdiri sendiri pun sudah mencengangkan, justru membentuk sebuah mosaik yang lebih besar, sebuah pola yang bergema dengan kitab-kitab kuno dan nubuat yang berusia ribuan tahun. Ini bukan lagi tentang rasa ingin tahu atau bahkan tentang ketakutan belaka. Ini tentang kesadaran yang mendesak. Alkitab tidak memberikan nubuat untuk membuat kita takut dan pasif. Ia memberikannya sebagai lampu peringatan, sebagai kemudi untuk menuntun kita melalui kegelapan zaman. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24, agar kita berjaga-jaga dan siap sedia. Itu adalah seruan untuk kewaspadaan spiritual, untuk mata yang terbuka dan hati yang diarahkan kembali. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sekarang? Mengapa semua ini terjadi? Kitab suci memberikan jawaban yang jernih sekaligus menohok dosa. Bukan dosa sebagai konsep agama yang abstrak, tetapi dosa sebagai kekuatan pemecah belah, keegoisan, pemberhalaan, ketidakpedulian, dan penolakan terhadap hukum kasih Tuhan yang merusak hubungan kita dengan Pencipta dan satu sama lain, dan pada akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Dunia seperti pada zaman Nuh atau Sodom mencapai titik didih moralnya, dan dalam kasih-Nya yang tak terbantahkan, Tuhan tidak membiarkan kita menghancurkan diri sendiri tanpa peringatan. Tanda-tanda di alam ini adalah jeritan terakhir dari kasih-Nya, upaya terakhir untuk membangkitkan kita dari tidur rohani kita. Lalu, apa jawaban kita? Apa yang bisa kita lakukan di tengah semua ini? Ini bukan tentang mengungsi ke pegunungan atau mencoba menghitung tanggal. Ini tentang tindakan internal yang mendesak dan personal. Bertobatlah. Ini adalah langkah pertama dan mutlak. Berpaling dari jalan kita sendiri, dari segala hal yang memisahkan kita dari Tuhan. Akui kebutuhan kita akan Dia. Seperti seruan di langit California, bertobatlah karena Tuhan sudah dekat. Berbaliklah kepada Yesus Kristus. Hanya ada satu tempat perlindungan dari badai yang akan datang, satu bahtera keselamatan. Itu adalah salib Yesus. Darahnya yang tercurah adalah satu-satunya yang dapat menyucikan kita dan memberikan kita jalan untuk berdamai dengan Allah yang kudus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16, inilah kabar baik di tengah semua peringatan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hiduplah dalam kewaspadaan.
Ini berarti menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap hidup melalui doa dan firman-Nya. Ini berarti hidup dengan integritas dan kasih, sebagai cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat. Ini berarti mata kita terbuka, tidak pada ketakutan, tetapi pada pengharapan akan janji-Nya. Hari penghakiman memang akan datang. Alkitab dengan jelas berbicara tentang takhta putih yang besar bagi mereka yang menolak Tuhan, dan tentang takhta pengadilan Kristus bagi orang percaya, bukan untuk penghukuman, tetapi untuk pemberian upah atas bagaimana kita hidup baginya. Pilihannya ada di hadapan kita, dan pilihan itu menentukan takdir kekal kita. Jadi kepada Anda yang mendengarkan ini, dengan hati yang mungkin berdebar atau penuh pertanyaan, inilah panggilan terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa yang mustahil ini. Tanda-tanda itu nyata, peringatan itu sah, waktu itu singkat. Yesus Kristus akan kembali, bukan sebagai bayi yang lemah di palungan, tetapi sebagai Raja segala raja dan Tuan segala tuan, dalam kemuliaan yang tak terkatakan. Semua mata akan melihatnya. Pertanyaan yang kini bergema, bukan dari langit atau dari batu, tetapi dari kedalaman hati nurani Anda sendiri, adalah, ketika langit terbelah dan Dia datang, apakah engkau sudah siap?